Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Muharti dari Prodi Pendidikan Sejarah NPM 1922007. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dan disintegrasi dalam masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Dalam hal ini, integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki kesetaraan fungsi. Menurut para penganut fungsionalisme integrasi sosial dalam masyarakat, terkait dua landasan. Landasan yang pertama yaitu suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya kesepakatan di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan fundamental atau mendasar. Landasan yang kedua, masyarakat terintegrasi karena sebagian anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial lainnya. Saya juga akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama asimilasi, pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Yang kedua, alkulturasi, yaitu penerimaan kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Selanjutnya, faktor integrasi. Faktor ini dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam suatu masyarakat. Ada faktor internal, yaitu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ketuntutan kebutuhan. Dan yang ketiga, semangat gotong royong. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor ini dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu bagian pertama, tuntutan perkembangan zaman. Bagian kedua, persamaan kebudayaan. Yang ketiga, terbentuknya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Yang keempat, persamaan visi, misi, dan tujuan. Yang kelima, adanya toleransi. Yang keenam, adanya tantangan dari luar. Selanjutnya, adapun syarat berhasilnya integrasi sosial. Untuk mencapai integrasi sosial dalam suatu masyarakat, diperlukan 2 hal. Hal yang pertama, pada setiap diri individu masing-masing harus bisa mengendalikan perbedaan atau konflik yang ada di dalam kesatuan bangsa itu, bukan sebaliknya. Hal yang kedua yaitu tiap warga masyarakat saling membantu satu sama lain, sehingga dalam masyarakat tercipta keharmonisan dalam memahami satu sama lainnya. Maka konflik dapat terhindar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu disintegrasi. Disintegrasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang tidak bersatu padu atau keadaan yang sudah terpecah belah. Nah, disintegrasi ini juga merupakan faktor penting yang dilancarkan imperialisme untuk mendominasi pemerintahan suatu negara, sehingga pembangunan masyarakat diorientasikan kepada corak barat. Adapun
Pola disintegrasi. Nah, pola disintegrasi ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu kebodohan dan kemiskinan. Poin yang kedua, jaminan pendidikan untuk banyak orang tidak tersedia. Poin yang ketiga yaitu penyimpangan yang mengganggu kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dengan modus-modus yang beragam. Poin yang keempat atau poin yang terakhir ini menjelaskan tidak berfungsinya institusi-institusi sosial dan jaringan sosial karena persoalan birokrasi. Adapun gejala disintegrasi. Gejala disintegrasi sosial ditandai oleh sebagai masyarakat tidak mematuhi aturan dan norma yang ada dan munculnya perbedaan pendapat di antara setiap anggota masyarakat serta sanksi dan hukuman yang tidak dilaksanakan dengan benar. Adapun bentuk-bentuk disintegrasi. Nah, bentuk-bentuk disintegrasi dapat dicontohkan. Yang pertama, pemberontakan atau pergolakan daerah. Yang kedua, aksi protes atau demonstrasi. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, kenakalan remaja. Selanjutnya, faktor disintegrasi. Nah, yang menjadi faktor disintegrasi ini adalah kurangnya rasa rasionalisme yang tinggi, terus kurangnya rasa toleransi sesama bangsa, dan campur tangan pihak asing dalam masalah bangsa. Adanya upaya untuk pencegahan disintegrasi. Nah, untuk mencegah disintegrasi ini perlunya membangun kesadaran politik umat dan adanya sistem yang dapat menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan landasan pemikiran yang terkait diantaranya. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan adil. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. 4. Landasan nasional sebagai landasan konsepsional. Pengertian integrasi dan disintegrasi dapat saya simpulkan bahwa integrasi masyarakat dapat diartikan adanya kerjasama dari anggota masyarakat melalui individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menghasilkan persenyawaan berupa adanya konsensus-konsensus yang sama-sama dijunjung tinggi. Sedangkan disintegrasi suatu keadaan yang tidak bersatu padu atau keadaan yang terpecah belah serta hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan untuk mendominasi pemerintahan suatu negara sehingga pembangunan masyarakatnya berorientasi kepada corak barat. Untuk mencegah disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi integrasi dan disintegrasi dalam masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.